Gus, nama saya Sobari, mau tanya di luar tema. Saya itu menjalankan sholat, habis sholat kok tenang, enak, nikmat. Malah nggak sholat Gus, kula Gus. Saya itu 2002. Terus kesini, nggak pernah tenang kayak sawur ndok pengamun-amun. Dadose terus 2008. Duh ya Allah, kula niki lho masih mboten direken wong sak kabupaten. Mpun atik sak kabupaten, sak Jawa Timur mboten napa. Cuma jenengan kudu ngreken kula. Pokoke jenengan ngreken kula. Terus mriki 2012 15. Ya Allah tetep sawur ndok pengamun-amun. Kula niki mboten jenengan paringi napa-napa, bilangan napa. Mboten napa-napa. Tapi kula pun dimiskinaken, kula ngoten. Nggih ngoten mawon napa niki nantang napa dos pundi? Ngoten mawon Gus. Jawabane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuwun sewu Gus, niki nami kula Azam Nur Mujizat saking Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi. Nggih niki kula badhe tanglet dua hal. Nah, hal sing pertama, apa yang dimaksud dengan dzikir sir niku? Maksudnya dzikir sir niku bagaimana dan seperti apa? Niku sing pertama. Nggih singkat mawon. Nah niki sing kedua nuwun sewu. Kula nuwun sewu. Sing kedua, apa benar alam semesta dan seisinya, jagat raya dan seisinya ada di dalam dirine manungso? Nek bener ada, niku di mana? Kula takok sing kedua niki nuwun sewu. Kula biyen waktu tasih usiae 8 utawa 9 tahun niku. Kula pernah ngimpi. Di dalam mimpi itu seolah-olah kula iku ngrasakaken bahwa semua alam semesta, seluruh jagat seisine niku ana nang jorone menungso. Begitu kula bangun ndredeg ya apa nggih nek ngomongnya tatap lagi. Nah semenjak itu sampai saat niki niku kula pun nyoba ilangi, mikirin niku iki kembangnya turu lah ngoten. Tapi kula nglalek berusaha melupakan. Lah kok tambah ono niku pikirane mboten saged ilang. Nah pertanyaane, kula nggoleki kebenaran dalam mimpi kula niku. Iku ada maksudnya napa hanya kembangnya turu niku? Pertanyaane kula ulangi. Benarkah alam semesta niku ada di dalam dirine menungso? Nek bener niku letake di mana? Nggih. Niku sing kula penasaran ket biyen sampai sakniki niku. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dzikir sir itu? Sir itu artinya rahasia. Maksudnya rahasia tidak bisa diketahui orang lain. Yaitu dzikir yang diucapkan di dalam hati berbunyi Allah, Allah, Allah. Iku sir.
Lah zikir seperti ini sifatnya sebagai pendorong si salik ketika berzikir sirul asror supaya mboten gampang putus. Bon. Yang kedua, apakah benar alam semesta itu ada di hati para manusia? Jawabannya secara syariat dan hakikat iya. Yang dimaksud alam semesta itu alam di mana golongan am isine donya. Iki semesta. Jelone iku ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun bentuknya, mobil bleng, wong wedok bleng, anak bleng, pabrik bleng, bleng kabeh. Berarti alam semesta di dalam hati itu khusus bagi golongan kita, hati yang ada di am. Lah, di balik alam semesta itu ada alam akhirat. Bagi siapa? Bagi golongan hati yang sudah Allah cantolkan di makom khos, yaitu orang-orang yang alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Wong-wong sing wis nampa ilmu amal istiqomah. Akhirnya alam semesta yang dimaksud alam dunya iki tidak ada. Yang ada adalah alam hakikatnya, yaitu alam akhirat. Yaiki negeri asalnya ruh itu di situ. Ibaratnya burung bukan ada di sangkar, burung alamnya itu di alam bebas. Kalau masih ada di sangkar, burung itu nggak bisa bebas. Karena jadi budak, ruh ikut jadi budakin nafsu, nggak bisa bebas. Jawabannya betul bagi ahli am, gak betul bagi ahli khos, karena alam semesta itu sudah menjadi alam akhirat. Itu terbayang-bayang di dalam kehidupan saya. Apakah itu kembangi turun? Enggak, itu petunjuk dari Allah yang memberikan arti bahwasanya janganlah alam semesta masuk di dalam jagati ati. Kata Rasul, urusan dunia mewah apapun jangan masuk dalam hati, cukup di tangan saja. Ibarat ikan yang hidup di lautan, ikan asine rasa banyu laut, jangan sampai mempengaruhi jasadmu, cukup di luarnya aja. Akhirnya ikan itu ketika kita tarik ke atas, kita goreng tidak terasa asin. Artinya apa? Jadilah kau hati yang hidup, jangan menjadi hati yang mati. Sebab jikalau menjadi hati yang mati, otomatis alam semesta itu ada di jagate ati. Ruhaniyah panjenengan iki terbengkalai atau terkunjoro oleh alam semesta. Iki ati sing mati. Kayak dene ikan tahu, ikan tempe digoreng, sebelum digoreng diuyai didik ae terasa asin karena ikannya mati. Kalau ikan yang hidup di lautan, karena dia hidup, nggak mungkin terkontaminasi dengan asinnya garam, nggak mungkin. Dengan hati kalau sudah hidup, maka tidak akan terpengaruh, terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dunia. Itulah perbedaan dua hati, antara hati yang mati dan hati yang hidup. Oke. Kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari
Saka Tuban Gus. Ma la tastati ra'yatahu wa huwa wujudullah. Ma utawi la tastati kang ora bisa sira ra'yatahu ningali sapa ma, artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir atau mata jasad. Wa huwa wujudullah, sesungguhnya wujudnya Allah. Wa qala dan di dalam surat Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin, sesungguhnya Allah itu juga di awal juga di akhir setiap masalah apapun, juga ada di dalam diri kita sebagai makhluk, juga di luar kita sebagai makhluk. Menurut surat Al-Hadid, mohon penjelasan yang wujudnya Allah di mata dohir. Sekian Gus, semoga penjelasan Gus bisa berkah kepada diri kita, kepada jemaah yang hadir, dan semuanya di Yusuf saja baru. Sekian Gus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala wujud Allah batin sudah nyata dalam hati panjenengan, mata hati, maka menurut mata hati jenengan wujudnya selain Allah itu tiada, karena wujudnya Allah batin menutupi penglihatan hati sampean terhadap wujudnya selain Allah. Kalau ini sudah terjadi pada diri jenengan, maka pasti Allah akan menyatakan wujud dohirnya Allah sehingga bisa dilihat oleh mata dohir. Sing dimaksud wujude Allah dohir miturut mata dohir, di dalam keterangan syariat jawabnya gini, besok kalau sudah di akhirat kamu akan bisa melihat langsung wujude Gusti Allah. Syariat. Ternyata itulah maksud sindiran, jikalau kau ini masih ada di dunia jasadmu, kok rohmu itu sudah di akhirat, maka mata dohirmu akan menyatakan syuhudul wahdah fil kasrah, la maujudan illallah. Jadi seluruh yang tadinya dianggap makhluk itu sudah tidak ada, justru itu wujudnya Allah. Dohir iki mosok gak kroso, gak nyanda, gak peka hati sampean dengan keterangan sifat wahdaniyah Allah. Itu termasuk sifat salbiyah. Artinya wahdaniyah itu adalah makna sawiji. Artinya tidak ada sak dunya iki misalnya menungso iku sitok sing padha. Karena Gusti Allah gak ana loro. Gusti Allah nggak ada dua, apalagi 3, 4, nggak ada. Oke, kita ngomong dulur kembar, ya ngoten nggih. Mesti ono pateke. Mesti ada bedanya, khilafnya. Mesti. Apalagi yang tidak ada unsur gen secara biologis. Orang sebanyak itu pun tidak ada yang sama. Mosok gak peka dengan sindiran iku.
Dan inilah yang ditakuti oleh para wali Allah, mau mengatakan yang sebenarnya ini takut jadi fitnah. Iku mesti jadi fitnah karena apa? Karena ketidakpahaman. Makanya harus diproses. Gini loh dulur ya. Oke. Lewat ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu semuanya makhluk iku yang menciptakan Allah. Wes. Iki semuanya bisa diterima. Ada yang menciptakan namanya Khalik, ada yang diciptakan namanya makhluk. Wa ma ta'malun. Dan apapun yang kau lakukan itu atas dasar sumber dari Allah. Berarti kau bisa gerak sebab digerakkan oleh Allah. Karena sudah beriman dawuh la haula wala quwata illa billah. Wis oke. Ngelepas wujud kita sebab diwujudkan Allah inilah taruhan bagi siapapun jenengan yang akan masuk di dalam wujud Allah batin dan dohir. Dan ini wajib kita lewati proses ini. Wajib. Dan inilah waktu-waktu banyak yang khilaf. Banyak yang khilaf artinya banyak yang tidak paham, akhirnya menyalahkan. Terus iku kelakuan nafsu memang begitu. Bapak Ibu hadirin, kita nggak bicara khilaf, kita bicara proses. Kalau dirimu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, sadarlah bahwasanya itu adalah sumber dari Allah yang seakan-akan ada pada dirimu. Satu, wujudmu asalnya makhluk kan tidak ada, enggak. Olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Iya. Sekarang pertanyaannya, punya hak enggak kamu wujud? Niki kalau hati dengan tulus jawab boten kada. Nah, ngeten nggih. Tapi kalau hati ketutupan ilmu, waduh, rasa pinter dhisik, gak ngono. Sehingga ketika saat hasil maksud sebabin dungolan ikhtiar, dia katakan sebab ikhtiar dan dungone wis gecokan iku. Kok gak aku ikhtiar, gak mungkin Gusti Allah aweh niki. Ngono. Selalu logika dan logika yang dia gunakan. Wis gak ketemu nek teng mriki Pak. Nek hati dengan sadar meletakkan keakuan diri, pasti akan bisa diterima. Oh iya. Lah terus wujud iki wujude sapa? Iku pertanyaan terus akhirnya menggelitik neng sampean. Iki proses lho Pak ya. Bingung dan bingung. Akhirnya dipahamno ngene lho. Sampean harus melakukan proses sangkan paraning dumati. Proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi sudah, sekarang proses kembali. Apa yang harus jenengan lakukan untuk bisa kembali ke asal kita yang tiada? Akhirnya jawabannya, para kekasih Allah memberikan satu petunjuk di dalam ilmu. Lakukanlah namanya tazkiyatan nafsi, bebersih diri dari pengakuan-pengakuan diri yang berkehendak, yang bekerja, yang bergerak, yang wujud dan seterusnya. Akhirnya diberikanlah satu wasilah namanya zikir. Wis lakonono iki, terus akalmu lepas, terus seiring berjalannya muraqabah
ini akhirnya roh ditarik terhadap alam fana. Kalau sudah terjadi ke alam fana, yang wujud aku Allah cuman di dalam. Di dalam berarti Allah batin. Paham nggih? Di dalam maksudnya di dalam hati. Allah batin termasuk ngeten iki. Wis. Setelah itu belum mau tidak mau disempurnakno tauhid sampean. Allah tidak hanya kemurnian wujud Allah batin, akan tapi juga zahir. Iki mesti ketika saat itu jawabannya ngene, itu bukan wujud makhluk. Tadi kan wis balik ke asal toh, asalnya kan tidak ada. Kalau sudah kembali tidak ada, maka akan nyatalah yang ada. Wis, ada yang batin, nyatane ada yang dohir. Oh ngono ta. Wis, nek wis kaya ngono, ngapunten ingkang kathah. Inilah kesempurnaan sebuah tauhid, kemurnian keesaan Allah baik batin maupun dohir. Yo ini sing dimaksud keterangan syariat. Wujudnya Allah sempurna kau lihat dengan mata dohirmu, besok kalau di akhir ya ini wes. Akhirnya muncul lagu tiada lagi duka di hatiku sejak kedatanganmu. Ono lagune iku, ono prasaku iku. Nggih, nggih. Ada lagi, monggo. Gus. Kula Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, ngapunten. Kula jamaah saking Sidoarjo, Tanggulangin. Nami kula Robik. Kula cerita Gus. Nate mimpi nggih kecemplung jurang niku Gus. Marang ngoten kanca kula niku teng ndukur niku mboten purun nulungi kula bengok padahal kanca CS. Akhire nggih kula menek dhewe wis, tapi enten tampare niku jurang niku akhire nggih kemandirian iki paling petunjuke ngoten, sakit maknani lah. Lah nate malih mimpi niku dilintu hari niki Gus, kula nggih sawanteng punden mimpi sembayang tenggene di sore punden niku pinggir punden niku enten wit duren. Tapi ini kula maknai nggih mosok sembayang kudu leren rek ya gak iso, paling aku kudu njejekno sembayang terus paling. Kula maknai sing sae ngoten wong petunjuk. Akhire malih kula niki Gus, kenyataan mboten mimpi niki nggih nate kecelakaan nabrak trek. Ya alhamdulillah sik urip sik gesang. Padahal nggih tulang rusuk kula kenging niku peda remok ngoten. Nggih kula maknane nggih termasuk pertolongane Allah gampang lah. Terus Gus sing kula tanggetaken umpama kula niki mboten kula senengane niki nyepi nggih atus pundhen sing sepi-sepi ngoten menyendiri kali angen-angen. Kados kula mboten tumut teng mriki teng pondok kados Solo ngoten niku saged kepanggih kali saged bermakrifat Allah dengan benar napa ya napa ngoten Gus. Jadi PE waktu mboten ngene Gua Kembyang paribasane kula tirakat mriku saged kepanggih niku nggih kraos nggih des pundi Mas niku saged ningali Allah niku pun ngoten mawon Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya suluk si salik nuju kewusulan Allah itu tidak harus dalam satu tempat yang ditentukan, enggak. Alasannya apa?
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau manggon, dimanapun kau menghadap, di depan jenengan ada wajah Allah. Saged Pak, gak harus di sini, ndak. Cuman kami memberikan fasilitas di pondok ini semata-mata BPE. Jenengan ning omah itu nggak ada tempat untuk kholwat atau ada tapi gegeran terus ambek bojone minggator ini. Ngoten maksudullah. Sebetulnya di tengah keramaian atau di tengah sepi, dimanapun ada Allah wujudnya yang selalu bersama panjenengan. Saged Pak, gak harus ada di pondok sini, ndak. Kalau ada mursyid atau guru yang mengatakan kau bisa wusul hanya di tempatku pondok karena sudah dikatakan min asrofil majalis, mohon maaf nggih kula tak ngomong titik mawon nyelekit tapi ndadekno ati loro. Ngeten iku mursid gendeng. Nggih. Lu di mana-mana ada Allah. Kok ya hanya ditentukan ning awake kuwi piye to? Siji, nomor loro, kalau ada mursyid guru yang mengatakan hanya aku yang bisa menghantarkanmu untuk menuju pada Allah dan menolongmu, iku mursyid kurang ajar. Ngapunten ingkang kathah, ngritik tapi nyelekit tapi ben dadi sadar. Ingat, setingkat Rasulullah itu enggak punya hak nyafaati kalau tidak dititipi Allah memberikan syafaat. Apalagi kita. Ayo, nek gak aku gak tutuk Gusti Allah raimu. Duka Pak nek ngeten. Ketika ngucap itu atine aku Allah. Beda lho nggih. Beda. Benar secara lisan beliau mengatakan kau bisa sampai Allah hanya lewat aku. Kalau tidak lewat aku nggak akan bisa kau sampai pada Allah. Nek aku di dalam diri mursyid iku wis los, aku nih makhluk hilang. Betul, cuman sanepane koyok aku nih mursyid makhluk. Tinggal ditanyakan itu. Saya katakan gendeng kalau di dalamnya aku nih makhluk, mursyid makhluk tadi. Dalam satu makalah dikatakan jikalau kau mencari guru, carilah guru sing gak iso mati. Iku yang akan bisa menolongmu. Baik kau di dunia, lebih-lebih pindah alam dari dunia ini. Hanya itu. Kalau kau jadikan guru sing isok mati, ya ketipu sampean. Ketipu. Justru sampean akan dipaksa untuk memuji terhadap dirinya. Pun tauhid itu gak mengarahkan di situ. Tauhid itu mengarahkan justru terhadap siapa sebenarnya guru kang sejati itu. Mekaten. Jadi silahkan jenengan dimanapun itu boleh Pak. Bahkan nyun sewu saelek-elek lho ya, saelek-elek. Iki aku tak ngomong welek pol. Sampai niku saged ketemu Allah di pangkuan bojo sampeyan niku. Saged. Artinya lewat syahwatul farji saged sampai niki tumpaan syahwatul farji ketemu Gusti Allah. Iki pol eleki kula ngomong. Paham nggih? Mbah biyen niku dawuh Mbah Buyut sampean ngger kuwi jangan hanya topo ninggon papan sepi tok.
kuwi iso meninggalkan papan rame, itu maksudnya. Oke, mungkin Ibu saya kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe ngetaken niku Gus tentang Dajjal. Katanya hadirnya di akhir zaman nggih. Matanya besar, terus ada wajahnya kafir. Katanya orang-orang kan diistiqomahkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kalau saya ada teman nyetatus ngoten Gus mesti, awakmu wis maca, balik gak maca gak usah nyetatus. Ngoten niku janjange ngoten. Kula mboten wantun membuat status itu karena saya tidak membacanya, membaca yang lainnya. Terus kalau saya hubungkan dengan surat Al-Kahfi yang ayat ke-10 itu yang belakangnya Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Niku kadose nyambung ngoten Gus nggih. Karena ada kafir kan terus tertutup mata hatinya. Ngoten. Yang kedua, wonten makalah janganlah engkau meremehkan seseorang itu karena nantinya di akhirat kamu tidak akan berhak melihat wajah Rasulullah. Niku dos pundi. Matur nuwun. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hakikat Dajjal itu ya ingsun. Ingsun diri makhluk iku hakikat Dajjal. Dikatakan bermata satu karena hanya memegang hukum dohir saja. Siapa kita kalau hanya berhukum dohir saja, mesti hatinya itu akan buta kepada Allah. Makanya ada tulisan kafaro, ada di situ. Dia akan mengatakan apa yang tidak Allah katakan. Contoh Gusti Allah dawuh terhadap Nabi Adam. Kuwi nek sampak makan buah khuldi, kamu nggak bisa kekal ning alam akhirat iki, tak pindah tak usir ning alam dunya. Tapi nek kau tidak makan, kau kekal tetap ada di alam akhirat. Wis iku dawuh Gusti Allah. Lah dawuh iblis, omongane iblis beda. Jikalau kau enggak makan buah khuldi, kau tidak kekal ning akhirat. Kau akan diusir Allah ning alam dunya. Lah bertentangan tahun ini. Oleh karena Nabi Adam terpengaruh oleh nasihatnya iblis, maka lupa nasihat Allah. Oleh karena hati kita itu mendengarkan nasihat nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Nasihat itu berikut. Bersukaria hubus sahawah, akhiri itulah laline ati awak dhewe terhadap nasihat Allah. Apa nasihat Allah? Ani butullaha wastani butuh, condonge ati menyang Gusti, wastani butuh lan adohe ati menyang sakliyane Gusti. Dan iki lupa sudah. Sebab terpengaruh, sehingga mengatakan Dajjal itu tangan kirinya dia itu membawa nerakane Dajjal, tangan kanannya membawa surgane Dajjal. Siapa yang masuk terhadap surgane Dajjal berarti tetanda masuk nerakane Gusti Allah, dan barang siapa masuk nerakane Dajjal
maka dia tetanda masuk surgane Allah. Pengertiane ngene, sing sapa atine condong nang sakliyane Gusti Allah yaiku hubbus syahawat, maka ruhaniyahnya itu hakikate mlebu nerakane Gusti Allah. Gak ono ketenangan, selalu gelap dan lain sebagainya. Sing sapa wonge atine iku mau condong nang Gusti Allah, mongko iki tetanda dia masuk nerakane Dajjal. Berarti apa nerakane Dajjal iku? Nggih jenengan kali kula niki dipisah ati iki sangka dene syahwatud dunya. Iki nek mungguh wong gak enak, tapi nek mungguh jenengan enak, sehingga itulah neraka yang asalnya panas menjadi dingin. Itu bab masalah Dajjal. Bab masalah yang kedua, meremehkan seseorang, itu besok kau di akhirat tidak akan bertemu Rasul. Itu sebetulnya Pak Bu, sanepan kita itu dining dunya iki isih ana ati iri, ati hasud dateng wong liya. Padahal apa yang diberikan terhadap kita dan orang lain itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau kita hasud, sama halnya kita maidu Gusti Allah sak temeni ngoten. Sehingga hasud itu termasuk salah satu penyakit hati. Jikalau ini masih ada di dalam hati, maka jangan harap Anda akan bisa ketemu Allah. Jangan harap kita akan bisa masuk ke alam akhirat untuk bertemu Allah. Nggak bisa. Iku maksudnya seperti itu, Bu. Sekilas info. Tasik wonten Ibu? Nggak enek kembali meng Bapak wau. Kadung ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Sobari, mau tanya di luar tema. Saya itu menjalankan sholat, habis sholat kok tenang, enak, nikmat. Malah nggak sholat Gus kula Gus. Saya itu 2002. Terus kesini nggak pernah tenang kayak sawur ndok pengamun-amun. Dadose terus 2008. Duh ya Allah, kula niki lho masih mboten direken wong sak kabupaten. Mbon atik sak kabupaten, sak Jawa Timur mboten napa. Cuma jenengan kudu ngreken kula. Pokoke jenengan ngreken kula. Terus mriki 2012 15. Ya Allah tetep sawur ndok pengamun-amun. Kula niki mboten jenengan paringi napa-napa, bilangan napa, mboten napa-napa. Tapi kula pun dimiskinaken, kula ngoten. Nggih ngoten mawon, napa niki nantang napa dos pundi? Ngoten mawon Gus. Jawabane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis dadi adat lan hukum yen Pak Tani nandur kacang itu tanpa kulit. Wis biasa. Wis jadi proses sisalik ketika suluk awal-awal memahami ilmu lan laku. Kadang-kadang jenengan iki waktu sholat, di tengah-tengah sholat kelihatan anteng kok malah ngadeg, tok gak lungguh gak ngadeg, atau kebalik-balik, wayai rukuk dadi sujud, wayai sujud dadi rukuk. Udah, itu proses dari Allah. Jikalau jenengan diproses akhirnya ninggalkan sholat secara syariat, ya. Kalau hati sampean tetep nyawiji utawa nyekseni wujuding Allah,
Inilah yang kusebut sebagai proses. Sebagai proses. Dan proses itu berlaku bisa pada siapapun. Sekalipun jenengan ini lewat wasilun. Tapi kula yakin nanti akan dibenahi laku dohir sampean kalih kula. 1. Nomor 2, apakah saya disebut nantang Gusti Allah? Boten, itu ungkapan keluh kesah hati sampean yang ada. Dan itu memang pilihan menurut kami. Ada 2 pilihan yang tidak bisa milih kecuali harus milih yang berat mungguh nafsu. Kemarin sudah kami bahas tentang ada 2 pilihan, mana yang harus jenengan pilih. Harus milih yang mana mungguh nafsu itu berat. Itu tadi, walaupun dibenci oleh orang Jawa Timur, sing penting jenengan boten benci. Walaupun mohon maaf ibaratnya ati kula jenengan melaratno urusan dunya, tapi ati kula jenengan sugihno urusan akhirat. Boten termasuk nantang, tapi iku ungkapan proses sampean di saat itu. Mboten napa-napa, mengki lak mboten ngono maneh. Mboten enggak nggih. Mboten seadanya. Mboten kantuk ya. Tapi kula kok sian-sian pun nanten kados keterangan sing miji-miji kados niki. Insyaallah mboten mabat-mabit teng jagat etan, teng jagat utara kula astu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting kita itu sebagai hamba yang netepi hak-hak Gusti Allah adalah apa? Geco italini Gusti Allah disesuaikan makom kita masing-masing. Makanya bahasane wong Jawa mek ngeten tok. Mangan gak mangan sing penting kumpul. Dan atau wis ayo kita belajar nrimo ing pandu. Wonten mriku niku bahasane kitab namine Qona. Nggih, tasik wonten Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula namine Muhammad Sobirin, Gus saking Singapura Tulangan Sidarjo. Teng mriki kula badhe tanggat kali pertanyaan, cuma nggih napa kados sepele lah pertanyaan yang ngapunten ya. Pertama, apa bisa dibenarkan atau memang bisa umat Rasulullah itu bertemu dengan Allah? Seperti halnya Isra Mi'rajnya Allah. Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sedangkan dalam Al-Qur'an keterangannya kan pada Nabi Musa pernah ngendikan qala Rabbi arini anzur ilaik. Fala tarani walakin anzur ilal jabali. Nah niku bahasa kan mboten saged. Tetapi dalam Quran yang lain, ayat yang lain itu menerangkan illa man atallaha biqalbin salim. Sing lintune ayat niku nggih. Mayyarjul liqa rabbihi falyamal amalan sholihah. Ini kan bahasa tasik saged bertemu. Nah itu bertemu zatnya apa bertemu secara ma'rifat kados ismihi, asma'ihi, wa sifatihi, wa af'alihi. Ngoten. Niku pertama sing nomor kali napa? Tetap tenggane bahasan Nabi Musa, tenggane Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Dalam tafsir Sawi mengatakan kalamullah niku min ghairi harfin wa syautin wa hisharin sak terusé. Nah niku bahasa kan mboten saged dijelasaken. Keterangan intune, tafsir intune niku termasuk minal jinni wal insi wal malaika wa minallahi ta'ala. Ngoten. Nah niku mawa
enten apa jenenge tanda-tandane napa mboten? Soalnya tenggane kitab Anwarul Lami'ah niku keterangane enten bahasane niku mengetahui bisikan-bisikan tersebut wajib hukumnya. Nah, kalau memang dijelaskan, bisa dijelaskan apa, bisa diberitahukan alamat-alamatnya untuk masalah bisikan tersebut. Pun ngaten mawon saderenge kula ngapunten ingkang kathah matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bertemu Allah atau nyekseni Allah. Dalam pendidikan ibtidaiyah kita dulu, Pak, sebetulnya kita sudah disindir, tapi kita nggak paham lewat tauhid la ilaha illallah yang berawal dari persaksian asyhadu alla ilaha illallah. Tauhid ini sebetulnya itu sudah menyangkut sampai anak wa anta ana. Sebetulnya bahasa isyarah illallah, walaupun itu nama, sebetulnya ini adalah isyarah terhadap yang memiliki nama Allah. Oleh karena belum pernah dijelaskan terhadap kita, kita hanya bisanya berucap dengan lesan. Gak bisa bertemu yang dimaksud di dalam surat Al-Kahfi terhadap Allah, gak bisa. Karena untuk mencapai pertemuan terhadap wujud yang sebenarnya wujud Allah, kita meliputi nama, sifat, dat, dan wujud. Kita lewati. Ini miturut sistem wasilun loh, Pak, bukan sistem majedhubun. Dan ini juga terjadi kepada hamba-hamba kekasih Allah yang disebut Rasul atau Nabi, juga terjadi. Lah, pertanyaannya, kita yo hamba, status kita Rasul Nabi yo hamba statusnya. Bisakah kita untuk mencapai apa yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi atau para Rasul yang lainnya? Jawabannya sederhana. Kalau kita tergolong golongan surat An-Nur ayat 35, pasti bisa. Karena di situ tidak menyangkut masalah wajib dadi Rasul, Nabi, dan seterusnya, enggak. Di situ hanya jawabannya mayyasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Juga tidak membahas nasab, dzurriyyah, keturunan, enggak. Hanya mayyasha, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itu. Wis. Kalau ini sudah kita lakukan penjabaran tentang isi la ilaha illallah sampai ana, maka satu sisi secara ilmu koyok-koyok si makhluk hamba yang disebut sebagai kekasih Allah itu bisa melihat wujudnya Gusti. Dan ini juga Rasulullah nyatakan dalam takrif hadisnya tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka. Ada bahasa ka'annaka.
ka'annaka taroh. Ketika si hamba kekasih Allah iku menyembah, seakan-akan dia bisa melihat wujudnya Allah. Bahasa ka'annaka niki bukan kok yo hamba bisa melihat wujudnya Allah, mboten. Dua perkara mboten. Tapi maksudnya di dalam diri hamba itu ono urip kang sejati nyawang dirinya sendiri niki lho. Berarti yang melihat dan menyaksikan wujud sejatine Allah ya Allah sendiri. Itu maksudnya makrifat. Syaratnya ono loro nek miturut surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Hati ini selalu dan selalu berzikir. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat melakukan apapun dalam diri si salik nggak boleh muncul akune makhluk yang melakukan. Lah terus sopo sing nglakoni? Nek dimurnekno Pak, semuanya iki lakune Allah, af'alullah. Iki murni lho nggih. Dimurnekno seperti itu. Berarti sudah tidak menyaksikan, memandang selain Allah. Inilah yang dimaksud syahadat illallah, itu di situ. Aku bersaksi, aku melihat, aku meyakini, aku menyembah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya urip di dalam diri dan di luar diri. Iki syahadat. Nggih niki sing disebut berkalam. Makanya secara lahir syariat kekasih Allah yang membawa status kalamullah itu hanya Nabi Musa, sehingga beliau menyandang status kalamullah, langsung komunikasi terhadap Allah. Niki nek cara bahasane wong syariat kaya ana wong loro. Lah ngoten nggih. Nabi Musa dengan wujude Allah. Ya keliru pol dulur. Keliru pol. Coba kita geser kepada bab berapa itu? Di bawah 100. Syekh Ibnu Athaillah kalau berbahasa makrifatiku ngeten, la ibsorun wa basorun wa mubsorun. Sing nyawang nyekseni makhluk mang salik boten enten. Sing disawang kholik ya ora ono. Mata untuk melihat sudah enggak ada. Iki keterangan kalau tidak diurengi bingung. Sing nyawang, sing madep, lan sing didep, lan mata untuk menghadap, enggak ada. Terus piye? Ndak sampai pecah Pak. Jenengan akan paham kalau main rasa. Ternyata urip iku kalau sudah menyatakan innani anallah, yaitu maksudnya. Sehingga janganlah kau sembah nama sifat datku, tapi sembahlah aku. Yaitu jawabannya di dalam surah Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun, iku sejatine Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali ingsun. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan ingsun. Ojo kok sembah namaku Allah, sifatku, datku, ojo ingsun.
harus ingsun. Wa aqimis shalah, tegakkan salat, lidzikri semata-mata ingat ingsun, sadar ingsun. Lah iki hadis qudsi ini kan bahasanya kan jangan kau sembah nama sifat datku, tapi sembahlah aku. Al-Qur'anul Karimi Toha 14 beres. Yang kedua terkait kalam yang bila harfin waswarin walafdin, itu kan nggak bisa dibahas. Oke, secara lahiriah gak iso dibahas, sama dengan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Rasane gedang iki jenengan gak iso bahas gambarno secara lafat. Estu. Sumpah. Tapi iso kok gambarno lewat rasa. Kalau sudah terlibat dengan rasane gedang dan legi iku sebagai sifat wujudi gedang pisang, Anda wis gak mamang. Iya beda ambek rasane kecacil. Wis. Ini iman yang tidak bisa jenengan ubah. Gak bisa. Artinya kalau sampai sudah praktek lewat rasa untuk nyata no wujudi Allah, berarti dzikir sirul asr nuju fana dzikir. Iman sampai kali kula wis gak iso digoyah. Ya ini sing den maksud Al-Qur'anul Qadim tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Artinya dibaca, hati sampai sakit ngurai maksudnya. Lah, sebelum kita masuk di situ, Pak, apakah wajib bisikan-bisikan yang datangnya dari nafsu atau iblis atau jin? Wajib. Karena itu rintangan supaya tambah kuat makrifat sampai datang Allah. Ingat, nafsu tidak akan ridho terhadap si salik ketika ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, enggak ridho. Dia akan berupaya pertama wa yastahibbunal hayatad dunya, didui barang-barang enak baik di alam muhadharah ataupun di alam muka safa. Alam muhadharah ujuk-ujuk kok ya urusan dunia nih gampang. Nyambut gawe sak nyambut gawe niku hasile lep. Nek wis sampai niku membawa status dunyane tinggi. Wedokane kok gampang. Nggih. Kau wentil-kentil. Bah yang berjilbab atau yang tidak berjilbab, kayak ini montol-montol abang ijo kuning abang ketok. Wis goleki. Walaupun jenengan umur sampai wis 50, kepingin oleh umur 20, ya gampang. Sing maju enteng. Wis, tapi mau mari ngono. Wis diuji Allah. Enggak bisa. Hati sampai tetap memegang tali Allah. Kedua, nafsu tidak berdiam diri. Wa yasudduna an sabilillah. Piye carane sampean iku dihalang-halangi lewat garwa, lewat anak dan lain sebagainya. Tetap gak iso. Terakhir, wa yabghunaha iwaja. Ketika jenengan solo wis kawat gini, Allah aku nih Allah. Ya nyun sewu ya. Piye carane tadi bengkok sampean iki? Tujuane gak musyahadah, balik ke karomah. Nyun sewu. Ulaika fi dhalalim ba'id. Berhubung jenengan tahu
tiga hal itu perilaku nafsu yang sangat jauh tersesatnya, maka jenengan selalu mendengarkan seruan Allah. Ibrahim, laksanakan terusim perintahku nyembelih Ismail, ojo nganut iblis. Sendika dawuh, akhiri perintahe anake ditakoki, anakku sebagai qurratul ayun, buah hatiku, ambek rodok nangis titik. Aku diperintah Gusti Allah mbelih awakmu, ngger. Jawab Nabi Ismail, ayahanda termasuk jenengan kali kula dadi wong sing sabar tandane laksanakno. Wis, sinten Pak sing tega Pak mbelih anak? Ayo. Wong anake gak nggodha, dadi qurratul ayun lho ya. Beh, buah hati, apalagi anak semata. Iku artine untuk melepas cintane ati terhadap garwa bojo donya brana, siapapun kita tidak akan pernah bisa kecuali kalau hati berperilaku Ibrahim. Hati yang berperilaku Ibrahim adalah hati yang condong kepada Allahnya. Berarti hakikatin Nabi Ibrahim yo ati sampean iku sing condong nang Gusti millata, akhirnya di dahuna Gusti Allah millata Ibrahim hanifah. Di situ akhirnya sakit. Berarti maksudnya misai cintane roh terhadap makhluk berupa anak, bukan beleh anak, bukan. Sehingga Gusti Allah di dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim melaksanakan pengorbanan itu yang dihalang-halangi oleh iblis, sampai Nabi Ibrahim membaca Bismillahi Allahu Akbar, ngantem iblis sebagai penghalang itu, akhirnya terjadi perintah digantilah Ismail dengan dom. Artinya berarti sopo sing cinta anak podo karo atine domba. Bisa. Berarti njero ati sampean kalih kula niki akeh wedhuse. Mangkane arek-arek tak kongkon damel kandang jumlahe 35. Ngoten turung sempat nggawe Pak, kok cilik digedhekno gede dibeleh, cilik digedhekno gede dibeleh, ngoten. Jadi ya apa jenengan kali kula dombane nek si ana ya dibelehi kabeh, belehi. Makanya itu namanya pengorbanan itu di situ. Jadi bisikan wajib Pak, cuman jenengan bisa lolos dan tidak sesuai enggak sesuai dengan perjalanan Nabi Ibrahim. Kalau hati sampean berkarakter Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, jadi Nabi dan Rasul yang mendapatkan status Khalilullah itu hanya Nabi Ibrahim si Allah, maka pasti akan terjadi jenengan iki pelepasan diri mekaten. Kasih wonten turuti ramu ya. Ngapunten Gus, embo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Gus, kula nate nggih wirid la ilaha illallah teng griya Gus. Niku enten sing marani nggih kados pakaian Sunan Kalijagaan ngoten. Diideki tambah suwe kok tambah adem, kraose niku lho kaya digoyang es ngoten. Tambah adem kula akhire nggih kula melek mawon, nggih mboten ketinggal napa-napa nggih. Terus di kemudian hari kula baleni malih. Lah, malah nggih kraose mendukur tapi ini kok njungkir ngoten lho, sira kula uteng disor. Lah kula nggih wadah gak tepak iki wis. Lerene nggih kula medhot pun akhire
Nggih niku wis mboten kula terusaken dikire. Tapi dikir lah ya tasian niku Gus dereng sampah ismudat. Ngoten, dereng sampah awu-awu apa pun wis. Niku wau sing dugi niku wau lho Gus sing kula pertanyaaken niku sik kodam napa jeneng si hakikate malaikat napa ya napa ngoten. Tapi kraose kok asrep ngoten lho. Eco rasane nggih damai ngoten nggih anteng. Mana niku asrep eco ngoten lho. Tapi kula penasaran kan kayak kepengin ketok belajar kula melek tibake nggih mboten ketinggalan menapa sing kaya selain kali Joko ndugi wau. Akeane tok tapi mboten semerep samar wajahe niku mboten jelas. Mek kula ningali kelambian kejawen ngoten. Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara Allah menyapa panjenengan, bisa jadi berupa Sunan Kalijogo atau diwalik Sunan Jogo Kali. Bisa jadi Allah mempertemukan jenengan para nabi, para rasul, para malaikat atau alam-alam di dalam mukasafah. Ya ayyuhas salikin, wahai para salik, ketahuilah i'lamu bahwasanya itu cara Allah menyapa panjenengan. Makanya mengapa kami sering mewanti-wanti, berpesan betul-betul ketika salik khalwat, dzikir sirul asror su'aul basiroh itu harus jenengan pegang. Karena di dalam itu fungsinya Anda harus merasakan hadiri wujudi Allah di balik para makhluk itu. Mengapa demikian? Supaya jenengan ikut tidak terpengaruh dengan gambar-gambar di alam mukasafah dan atau gambar-gambar di alam muhadoroh kasunyatan ini. Berarti niku sinten? Ya tidak jauh jenengan kali kula bertemu ning alam dunya niki, alam muhadharah iki. Kalau jenengan iki mau makrifate iku sudah lahir batin, ya la maujudan enggak ada yang wujud kecuali mung wujude Gusti Allah. Tandane ati ayem mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula solikin saking jamaah Gresik Gus. Badhe tangklet. Kula sakjoke ikut ngaos niki kok ketingale kados napa? Ngrungokaken ngaji syariat sing biasa kok ampang napa des pundi ngoten niki napa des proses napa des pundi ngoten. Kalih setunggal malih waktu kulwat ngoten niku kok kula ningali kula kiambak kok jah ngoten des pundi Gus. Nipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wajar bagi seseorang tatkala ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau perkara hak itu datang, maka sirnalah perkara batil. Artinya ketika jenengan dibertahukan, dipahamkan Allah perkara hakikate sebenarnya masalah ilmu yang harus jenengan pahami, utlubul ilma, wajar Pak jenengan iki merumuskan apa keterangan yang disampaikan hanya di ilmu syariat bloko iku ampiang hambar mungguh jenengan. Tapi nanti suatu saat justru Anda akan, jikalau sudah mencapai makrifat puncak, wujud makrifat puncak sampean iku barune syariat jenengan. Artinya syariat sampean kali kula sudah tidak sama dengan syariat dulu. Syariat dulu sampean tanpa hakikat, syariat sampean dengan hakikat.
Ibarate salat dulu niku angger salat krana ganjaran surga, sakniki wis mboten. Pun biasa iku proses jenengan. Kedua, kula diperlihatan kula mati niki dawuh mutu qoblal maut. Memang matikanlah keakuanmu terlebih dulu sebelum mati cara syariatmu. Iki dawuh Allah Al-Isra 72. Ojo sampai mati apabila Anda belum bertemu Allah. Syarat bertemu Allah, sifat basariah keakuan diri itu harus mati dulu, harus dilemahkan, ditiadakan. Tasik wonten? Cukup. Monggo sik dok-dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Gus, mundur dari makalah ini. Dalam makalah 204. Surat apa? Makalah 204 makalah. Oh, makalah 204 nggih. Gus pernah menerangkan kalau nggak salah mengenai doa kita meminta pada Allah itu malu, apalagi kepada manusia. Waktu acara halnya yang sepenuhnya penjenengan, Kiai Ubed mengatakan malu adalah sebagian dari iman. Apakah kita malu merampas bajunya Allah itu yang disebut sebagian iman itu atau gimana? Nomor 2, masalah syahadat Gus. Yang saya tahu ada 4 nabi. Nabi Musa adalah kalamullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah. Ketiga nabi itu tidak boleh menyandang gelarnya Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad bisa menyandang ketiga nabi tersebut. Yang saya tanyakan, syahadatnya sebelum Nabi Muhammad, katakanlah zaman Nabi Musa, itu apakah syahadatnya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad kalamullah? Itu aja Gus. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait makalah 204 masalah meminta, memang dalam makom tertentu dilarang berdoa. Takutnya itu satu, dibilang ngecemes, loro, ngehai bajunya Allah. Makom yang bagaimana yang dimaksud ini? Makom hati seseorang yang sudah kefanaan Allah batin, Allah dohir. Tatkala secara syariat itu terjadi, maka munculnya ijabah itu lebih dahulu daripada munculnya doa. Bukan doa muncul lebih dahulu daripada ijabah. Beda toh kalau di dalam hukum syariat. Hukum syariat itu doa dulu baru ijabah. Sehingga sudah mayoritas kita akan terbelit sifat iktimat. Ngendel no dungone ikhtiar. Kok gak aku ndonga, kok gak aku ikhtiar, gak mungkin terjadi ijabah. Memang begitu. Tapi satu hal yang tidak bisa kita pahami adalah kita sapa gitu. Bahwasanya wujudnya doa dan wujudnya ijabah itu lebih dahulu ijabah. Mungkin muncul gambar ning HP ku iki gambar Tamara Blensky. Jikalau file orang ono gambari, gak mungkin.
Kelis iku lebih dahulu datang daripada gambar. Terus apa bedane antara kelis dengan gambar? Kalau sudah tidak ada bedanya, maka bagi orang yang sudah makrifat batin dan dohir Allah, mongko dohiri kaya ilunga ning hakikate mboten. Berarti donga iku ya ijabah, iku mangkane disebut dungane ijabah wonten mriko. Sebabnya sudah tidak menjadi doa. Biar tidak terhukumi ngemes dan ngehaki kelam bajunya Allah, si man tadi harus netepi yang namanya wujud Allah batin uga wujud Allah dohir, baru melampah. Sipati mesti ono loro, sidik fatona tablek ngamanah iku wis mesti pun satu. Terkait syahadat, bagaimana syahadatnya sebelum Kanjeng Nabi? Apakah asyhadu anna sopo kunu kuwi Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, atau yang lainnya? Pak, secara fisik tulisan itu tidak diketemukan karena itu masuk di dalam ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihah, yaitu Al-Quranul Qadim. Secara tulisan tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Sama dengan alif lam mim. Golek ana sampak jenengan kalih kula niki buta ning tafsir muhakama ora ketemu. Apa ya karepe iki? Alif lam ambek mim. Sing tak temokno cuman yang tahu cuman al-murad bihi illallah. Ngoten tok. Sampeyan pados sila mok ngoten tok kabeh. Ini sampeyan harus melihat Al-Quranul Qadim baru ketemu. Sehingga jawabannya apa? Syahadatnya itu. Kalau ini kami tarik dari sisi syariahnya pada saat itu, ya disesuaikan dengan Rasulullah sapa. Rasulullah sapa? Cara sakniki ngeten. Maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena kita itu Rasul Muhammad, ya nyebut Muhammad. Tapi hakikatnya Muhammad apakah Ibnu Abdillah? Mboten. Artinya tidak hanya itu. Muhammad iku makhluk. Lan jenengan makhluk napa mboten? Makhluk. Semua iki makhluk. Harus kita urai terkait Rasulullah, utusane Allah. Jenengan harus masukkan rasa iman yang benar. Makhluk bisa kesini, bisa obah karena diutus, diperintah Allah obah. Maksudnya di situ. Berarti hakikatnya ya semua makhluk. Tapi ojo terus ning yobo syariat sampai ngomong, aku Muhammad. Nggih nek jenengan sampean niku Muhammad Abdillah misalnya ngono ya, utawa Muhammad Sukron. Aku Muhammad Muhammad. Delok KTP ini iya Muhammad Sing penting tidak dijelasno aku Muhammad ibnu Abdillah, mboten ngoten. Aku Muhammad, gak apa-apa. Nek KTP sampean jenenge Muhammad Sakron. Loh, nah. Bapak Ibu, mengapa harus ada dua syahadat?
Itulah proses dikatakan muraqabah fana kalih makrifat. Mesti kudu ana loro dhisik. Nyekseni sak temene Allah iku pangeranku. Nyekseni sak temene Rasul iku utusane Allah. Berarti ana loro niki. Wis nek wis kaya ngono dadekno syahadat tunggal yang disebut syahadat ruh di dalam kepribadian urip itu. Baru lampah yang namanya suluk utawa kholwat, baru ketemu tibae maksude aku itu aku asale kan gini, anta rabbi wa ana abduka, panjenengan itu pangeran kula Gusti tenan wis, dan kula kawula jenengan. Jadi anak itu kan mukhatabnya makhluk asale gitu. Nek anta berarti mukhatabnya Allah. Ketika saat sudah dikatakan fana dan makrifat, ana iku netepi teng pundi? Ana netepi dateng Gusti Allah. Mboten nanggone makhluk lagi karena makhluknya ilang. Lah antan ini yang yo ilang pisan. Tinggal ana ingsun urip kang sejati. Mekata tasik wonten monggo. Cukup? Wis mateng ta? Sampun mateng ah. Nggih pun nek ngoten. Nggih. Jenengan nggih wonten gaenan monggo. Pun Al-Fatihah.